Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Indra Rahmawati dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan alat-alat optik dan saya akan menjelaskan tentang loop. Apa sih itu loop? Loop atau kaca pembesar adalah alat yang menggunakan lensa cembung untuk mengamati benda-benda kecil agar terlihat lebih besar dan tampak lebih jelas. Nah, bayangan yang dibentuk oleh loop itu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Dalam menggunakan loop itu ada 3 cara. Yang pertama, mata tak berakomodasi atau mata dalam keadaan rileks. Yang kedua, mata berakomodasi maksimum. Nah, pada saat ini mata itu cembung sekali. Dan yang ketiga, mata berakomodasi pada jarak tertentu. Sebelum kita membahas tentang cara penggunaan loop, saya di sini akan menjelaskan tentang penurunan besaran pada loop. Yang pertama yaitu di sini mata. Nah, di sini ada benda. Ini ketika kita melihat normal tanpa menggunakan loop. Dari sini ke sini adalah SM. Lalu ini membentuk sudut theta 0 dan ini Yang kedua yaitu ketika kita melihat menggunakan loop. Di sini 2F1, ini F1, ini titik 0, lalu ini F2 dan ini 2F2. Ini mata. Saya meletakkan benda di ruang 1, yaitu antara antara F1 dengan 0. Lalu kita akan membuat pembiasan. Kita biaskan pada kita menggunakan sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, letak bayangan yang dihasilkan pada loop yaitu perpotongan dari garis yang dihasilkan. Nah, seperti ini. Di sini adalah H aksen,
Lalu ini S0, ini theta. Dari gambar di atas bisa diperoleh rumus perbesaran, yaitu theta per theta 0. Lalu karena theta itu sudutnya itu kecil, maka bisa diasumsikan menjadi theta. Nah, theta 0 itu kan H per S. Oh, ini theta. H per S per H per Sn. Ini bisa dicoret, jadi tinggal S per Sn. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan pada loop, yaitu yang pertama, ketika mata tak berakomodasi. Atau mata dalam keadaan rileks. Pada saat ini tuh benda tepat di F1. Nah, benda ada di ruang benda tepat di F1. Sama seperti sinar istimewa. Nah, dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa tidak akan ada perpotongan dari garis yang dihasilkan. Jadi, S aksen dari mata tak berakomodasi yaitu minus infinity, tak hingga. Kenapa ini hasilnya negatif? Karena bayangan yang dihasilkan pada loop itu bersifat maya. Lanjut, untuk mencari jarak fokus pada mata tak berakomodasi, kita menggunakan prinsip lensa, yaitu 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. 1 per S. Nah, 1 per aksennya kan negatif infinity. Apapun yang dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0. Sehingga 1 per S sama dengan 1 per F.
Lanjut, untuk mencari perbesarannya bisa kita gunakan rumus ini, yaitu SN per S sama dengan SN per F. Yang kedua yaitu ketika mata berakomodasi maksimum. Nah, pada saat ini itu mata kita sangat cembung dan bayangan yang dihasilkan minus SN. Bayangan jatuh di titik dekat mata. Sama, kenapa nilainya negatif? Karena bayangan yang dihasilkan bersifat maya. Oh ya, untuk ketika mata berakomodasi maksimum itu benda berada di ruang 1, yaitu antara titik F1 dengan 0. Nah, seperti ini. Jika kita mencari titik fokus, maka kita sama menggunakan prinsip dari lensa, yaitu 1 per S ditambah 1 per X aksen nah S aksennya kan min SN, diganti maka 1 per S sama dengan SN ditambah untuk perbesarannya yaitu SN per S. SN nya dijabarkan. Nah, ini kan bisa dicoret.
lalu diuraikan. Sn per F ditambah F per F. Nah, F per F ini kan nilainya 1, jadi ditambah 1. Ini untuk M-nya. Untuk M ketika mata berakomodasi maksimum atau mata dalam keadaan cembung. Ketiga, yaitu ketika mata berakomodasi pada jarak tertentu atau dimisalkan dengan X. Nanti bayangannya menghasilkan min X. Untuk titik jarak fokusnya diperoleh dari prinsip lensa, sama seperti di atasnya. Bisa langsung diganti dengan min X. Jadi untuk mencari titik jarak fokus ataupun jarak benda itu rumusnya 1 per S sama dengan 1 per F plus 1 per X. Untuk perbesarannya M sama dengan Sn per S Sn 1 per F ditambah 1 per X Nah, untuk perbesarannya itu ini Sn per F ditambah Sn per X. Ketika pada soal tidak diketahui Sn-nya, maka untuk Sn-nya itu kita tetapi dengan 25 cm. Nah, ini. Demikian. Nah, di sini saya akan membahas tiket nomor 3 sama 4. Yang pertama saya akan membahas tiket nomor 3. Di soal yaitu lensa memiliki panjang fokus 5 cm. Jadi diketahui nomor 3, fokus lensa sama dengan 5 cm. Lalu lensa memiliki panjang fokus 5 cm digunakan sebagai kaca pembesar. A. Untuk mendapatkan pembesaran maksimum dan gambar yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata normal, di mana objek harus ditempatkan. Ditanya S dan M. Sehingga caranya yaitu yang pertama kita mencari S-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan pengaplikasian dari rumus lensa cembung. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per Sn. Sn 1 per S sama dengan 1 per F ditambah, dalam soal kan itu untuk Sn-nya tidak diketahui, sehingga kita memakai ketetapannya yaitu minus 25. Kenapa minus 25? Karena bayangan yang dibentuk pada lensa cembung yaitu negatif. Fokusnya 1 per 5, fokusnya 5 cm.
maaf ya, ini minus. Ini betul minus. Ini minus, ini minus. Minus 1. 1 per S 6 per 25. S sama dengan 25 per 2 per 5 per 6. S sama dengan 4,16 cm. Jadi letak benda agar terlihat jelas oleh mata normal, benda harus terletak pada 4,56 cm dari titik fokus. Lalu untuk perbesarannya, karena ini kondisi mata berakomodasi maksimal, sehingga perbesarannya itu SN per F ditambah 1. SN nya kan 25, lalu F nya 5, ini 1, ditambah deh, 5 ditambah 1 sama dengan 6 kali. Jadi perbesaran yang dapat dilihat dari lensa yaitu 6 kali dari benda. Saya akan membahas soal nomor 4, yaitu jarak antara lensa mata dan lensa objektif dalam mikroskop senyawa tertentu adalah 23 cm. Jadi nomor 4 itu diketahui L nya sama dengan 23 cm. Panjang fokus potongan mata adalah 2,50 cm. 2,50 cm, yaitu jarak fokus okulernya sama dengan 2,5 cm. Dan sasarannya 0,400 cm. Nah, ini tuh objeknya terletak di 0,400 cm. Di dalam soal tidak diketahui SN nya, sehingga kita memakai ketetapan yaitu 25 cm. Ditanya berapa perbesaran mikroskop secara keseluruhan, berarti bicara M mikroskop. Jawab, yaitu dengan menggunakan cara min L per F0 SN per objek. L nya 23, objeknya 0,400, SN nya 25, lalu 2,5 min 57,5 10, sehingga M nya dapat diketahui yaitu minus 575 kali. Demikian penyampaian materi tentang loop dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kurang paham, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.